kabar? Kembali lagi bersama saya, Lulu Rusyana Sinurat dengan NIM 31924210024 dari kelas A Reguler 2019, jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Dalam video kali ini, saya akan melakukan review terhadap buku tentang kewirausahaan. Nah, teman-teman, pembuatan video ini untuk pemenuhan tugas dalam mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Ricu Sidik dan Ibu Dita Eka Pertiwi. Baiklah teman-teman, langsung saja di sini buku yang akan saya review adalah buku Pengantar Kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan yang ditulis oleh Bapak Dr. Abdul Muin Sibuya, MPD, dan Bapak Dr. Randus Dadang Mulyana, MPD. Baiklah teman-teman, sebelum saya melakukan review terhadap buku pengantar kewirausahaan tadi, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan Critical Book Review atau CBR. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwasanya CBR atau Critical Book Review merupakan salah satu dari 6 tugas wajib yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Adapun dalam tugas Critical Book Review ini, mahasiswa akan mengevaluasi buku yang berkaitan dengan materi mata kuliah. Adapun yang dievaluasi dari buku tersebut adalah keunggulan serta kekurangan buku tersebut, isi dalam buku tersebut yang mana mampu mempengaruhi para pembaca mengenai isi dalam buku itu. Maka, dalam laporan Critical Book Review ini akan dipaparkan keunggulan serta kekurangan dari buku tersebut. Adapun jenis buku yang akan dikritik dalam Critical Book Review ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan materi dalam mata kuliah kewirausahaan, yakni buku yang berjudul Pengantar Kewirausahaan dalam Meningkatkan Pemahaman Kewirausahaan. Baiklah teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan penulisan Critical Book Review. Jadi teman-teman, tujuan penulisan Critical Book Review ini ada 4. Yang pertama, untuk pemenuhan tugas dalam mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua, mengetahui isi dari buku yang direview. Yang ketiga, mengetahui keunggulan serta kekurangan dari buku tersebut. Dan yang terakhir adalah melatih diri dalam memberikan kritik dan juga evaluasi. Selanjutnya teman-teman adalah manfaat penulisan Critical Book Review. Jadi teman-teman, terdapat 3 manfaat penulisan dari Critical Book Review ini. Yang pertama adalah sebagai saran dalam berpikir kritis dalam menelaah bahan bacaan. Yang kedua, sebagai salah satu referensi ilmu yang bermanfaat untuk menambah wawasan. Serta yang ketiga adalah melatih diri dalam memberikan kritik dan juga evaluasi. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan identitas buku yang akan saya review. Jadi yang pertama, judul buku ini adalah Pengantar Kewirausahaan dalam Meningkatkan Pemahaman Kewirausahaan yang ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Abdul Muin Sibuya, MPD, dan Bapak Dr. Randus Dadang Mulyana, MPD. Penerbit dari buku ini adalah Perdana Publishing dan kota terbitnya di Medan, serta tahun terbitnya pada tahun 2018. Jumlah halamannya adalah 280 halaman, serta sudah ber-ISBN, yaitu nomor ISBN-nya adalah 9786025674365. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian isi dari buku. Jadi teman-teman, buku Pengantar Kewirausahaan ini terdiri atas 12 bab, yang mana masing-masing dari bab tersebut memiliki materi yang berkaitan dengan kewirausahaan. Nah, yang pertama itu adalah bab 1, yaitu konsep kewirausahaan. Jadi teman-teman, pada bagian bab 1 ini membahas tentang konsep kewirausahaan, yang mana dijelaskan dalam bab ini bahwasanya kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat dasar, sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi resiko. Selanjutnya teman-teman, dalam bab 1 ini jelaskan juga tentang faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan suatu usaha. Yang pertama itu adalah motif berprestasi tinggi, selalu perspektif, memiliki kreativitas tinggi, memiliki perilaku inovatif yang tinggi,
selalu komitmen dalam pekerjaan, mandiri dan tidak ketergantungan, berani menghadapi risiko, selalu mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan, serta memiliki kemampuan manajerial. Selanjutnya pada bagian bab 2 membahas tentang perilaku kerja prestatif. Jadi dalam bab kedua ini dijelaskan tentang wirausaha yang bekerja prestatif, yang mana dijelaskan dalam bab ini bahwasannya prestatif adalah wirausaha yang memiliki keinginan untuk maju dan memiliki komitmen yang tinggi dalam pekerjaannya, dan pikirannya itu tidak lepas dari bisnis. Nah, dalam bab ini juga dijelaskan bahwasannya dalam menanamkan perilaku prestatif ini, wirausaha harus memiliki efektivitas dan efisiensi bekerja terukur, terencana, serta terkendali. Pada bagian bab yang ketiga yaitu membahas tentang semangat wirausaha. Nah, pada bagian bab ketiga ini membahas tentang kreativitas dan inovatif, motivasi dan sikap. Nah, di dalam bab ini jelaskan bahwasannya kreativitas merupakan kemampuan di dalam menghadirkan suatu ide serta gagasan yang baru. Sedangkan inovasi sendiri merupakan penerapan dari kreativitas tersebut. Dengan demikian antara kreativitas dan inovasi ini saling berkaitan teman-teman, yang mana inovasi tercipta karena adanya kreativitas yang tinggi. Oke teman-teman, selanjutnya bab yang keempat membahas tentang komitmen dalam usaha. Jadi dalam bab keempat ini membahas tentang komitmen, yang mana mengartikan bahwasannya komitmen ini adalah fokus pikiran yang diarahkan pada tugas dan usaha, serta selalu berusaha untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dan dalam bab ini juga dijelaskan bahwasannya untuk memiliki komitmen dalam usaha perlu untuk menerapkan perilaku tepat waktu, tepat janji bagi pekerja, kepedulian terhadap mutu hasil kerja, dan pengendalian diri. Nah, selanjutnya pada bab yang kelima membahas tentang sikap mandiri, yang mana dalam bab kelima ini membahas tentang materi dalam mengembangkan karakteristik diri seorang wirausaha, seperti mengembangkan kepercayaan diri, sikap percaya pada diri sendiri, kemauan diri, kerja positif, kemampuan dan kelakuan pribadi, serta mengembangkan sikap positif. Selanjutnya pada bab ke-6 yaitu membahas tentang pendirian usaha, di mana dalam bab ke-6 ini dibahas tentang aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mendirikan suatu usaha, yaitu prosedur pengurusan izin usaha, sistem pengelolaan keuangan, memilih dan menetapkan tempat usaha, pengelolaan fasilitas dan bahan baku produksi, merekrut, menempatkan SDM atau sumber daya manusia atau tenaga kerja, serta mempersiapkan administrasi usaha. Nah, pada bab yang ke-7 itu membahas tentang peluang usaha, di mana dalam bab ini dibahas tentang peluang dan resiko dalam berusaha, di mana dijelaskan dalam bab ini terdapat faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha. Dalam bab ini juga dijelaskan hal-hal yang dapat dilakukan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha, yakni melalui magang, membuat catatan kegiatan wirausaha, dan mempresentasikan hasil catatan. Nah, pada bab ke-8 yaitu membahas tentang resiko dalam usaha. Nah, dalam bab ke-8 ini terdapat beberapa materi yang akan dikaji, diantaranya mengelola keuangan, menganalisis potensi pasar, memasarkan produksi atau jasa, menganalisis pelanggan dan pesaing, mengelola proses produksi dan administrasi kantor, serta pengenalan analisis SWOT. Nah, pada bab yang ke-9 membahas tentang aspek-aspek perencanaan usaha, di mana dalam bab ke-9 ini dibahas tentang mengenai aspek di dalam merencanakan usaha, yaitu tujuan dan sasaran usaha, bentuk-bentuk badan usaha, struktur organisasi sederhana, produksi dan jasa, pengelolaan persediaan, proses produksi, penyimpanan produk, menetapkan bentuk badan usaha, perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi keuangan, pajak pribadi, dan pajak usaha. Ya teman-teman, pada bagian bab yang ke-10 yaitu membahas tentang proposal usaha, di mana dalam bab ini dibahas tentang prospek usaha yang akan dilaksanakan sangat menentukan kegiatan usaha yang akan dilakukan. Kemudian di bab ini juga diuraikan tentang sistematika proposal usaha yang terdiri atas deskripsi,
deskripsi perusahaan, aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek keuangan, aspek organisasi dan manajemen, kesimpulan dan daftar rujukan serta lampiran. Kemudian pada bab yang ke-11, usaha kecil, yang mana dibahas tentang bahwasannya terdapat 3 jenis UKM atau usaha kecil menengah, yaitu usaha industri dan non-industri, usaha di pedesaan dan perkotaan, dan usaha modern dan tradisional. Nah, pada bab yang terakhir atau bab ke-12 membahas tentang mengevaluasi hasil usaha, yang mana pada bab terakhir ini dikaji materi tentang rasio keuangan, teknik dalam menyusun laporan, serta pengembangan kegiatan usaha. Teman-teman, masuklah kita ke bagian review atau penilaian dari buku pengantar kewirausahaan ini. Nah, seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwasannya buku yang akan direview ini berjudul Pengantar Kewirausahaan dalam Meningkatkan Pemahaman Kewirausahaan. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya dalam buku ini terdapat 12 bab pembahasan. Nah, jadi kita masuk saja. Pertama itu dari segi keunggulan buku. Dari segi keunggulan buku, pertama kita membahas tentang segi tampilan buku. Nah, bisa teman-teman lihat bahwasanya dari segi tampilan buku ini cukup menarik ya, dengan cover yang bagus warnanya, serta ada juga gambar yang sangat relevan dengan topik yang dibahas. Nah, dari segi aspek layout ataupun tata letak di sini saya lihat cukup rapi dan juga sudah bagus. Dan di dalam buku ini juga informasi tentang buku ini atau identitas buku ini cukup lengkap ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Nah, kemudian dari segi penulisan dalam buku ini yang saya lihat juga sudah bagus dan rapi dengan penggunaan tanda baca yang tepat, dan juga dalam buku ini juga menggunakan huruf miring untuk kata-kata atau kalimat yang berbahasa asing, yang mana ini sesuai dengan pedoman umum dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan analisis saya, dalam buku ini juga menyajikan materi tentang kewirausahaan secara sistematis dan juga beraturan teman-teman, yang mana diawali dengan konsep dasar kewirausahaan pada bagian bab yang pertama sampai pada pengembangan kegiatan usaha. Penjelasan dalam buku ini menurut saya cukup rinci dengan aspek di dalam buku ini dijelaskan dari mulai pengertian, faktor-faktor sampai pada penerapannya. Misalnya saja pada bab yang keempat ya teman-teman, di sini membahas tentang komitmen dalam usaha, yang mana di sini dibahas tentang pengertiannya, faktor-faktornya, serta penerapan dari komitmen dalam usaha itu sendiri. Nah, pada buku ini juga dijelaskan tentang materi dalam kewirausahaan dalam bentuk tabel-tabel yang relevan dengan materi yang dilampirkan. Selain itu, di sini saya fokus pada bab yang ke-10 ya teman-teman, di mana bab ke-10 ini membahas tentang proposal usaha. Nah, dalam bab 10 ini dilampirkan juga teman-teman susunan dan sistematika dari proposal usaha. Proposal usaha teman-teman. Nah, kemudian pada buku ini terkhusus di bagian bab yang terakhir, yaitu bab ke-12 yang membahas tentang mengevaluasi hasil usaha itu dilampirkan contoh dan perhitungan dari rasio keuangannya. Nah, secara keseluruhan menurut saya buku ini sangat pas dijadikan pedoman serta referensi, karena di dalamnya ini dijelaskan dengan jelas teknik-teknik atau teknis dalam berwirausaha. Kemudian dalam buku ini juga disusun dan dibuat berdasarkan urutan, tahapan, dan pemahaman secara teoritis dan praktis. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kelemahan ataupun kekurangan dari buku pengantar kewirausahaan yang kita review ini. Nah, adapun beberapa yang saya kritisi dari buku ini, yakni meskipun secara keseluruhan penulisan dalam buku ini sudah saya katakan baik, namun masih terdapat beberapa yang kurang. Misalnya pada halaman 124 ya teman-teman, di sini materinya tentang faktor kegagalan usaha. Nah, yang saya kritisi dari bagian ini adalah pada bagian subjudulnya, di mana ada
judul atau subjudul yang menggunakan huruf miring dan ada yang tidak. Dan tidak jelas alasan sebagian dari subjudul ini dibuat huruf miring. Misalnya karena subjudul ini bukan merupakan bahasa asing atau penegasan kalimat. Jadi tidak ada alasan kenapa subjudulnya itu dibuat menggunakan huruf miring. Kemudian dalam hal ini yang saya kritisi juga dalam beberapa bab pembahasan yang judulnya kurang relevan menurut saya dengan materi atau isi dalam bab tersebut. Misalnya saja pada bab yang kelima, yaitu membahas tentang sikap mandiri. Namun materi yang dijelaskan dalam bab tersebut tidak ada menyangkut tentang sikap mandiri. Nah, tetapi lebih condong pada mengembangkan sikap kewirausahaan yang profesional. Selanjutnya itu pada bab yang ke-8, yaitu membahas tentang resiko dalam usaha. Namun yang saya lihat di sini isi dari bab tersebut justru tentang mengelola keuangan, menganalisis potensi pasar, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada menyangkut tentang resiko dalam usaha. Teman-teman, masuklah kita ke bagian akhir dari critical book review ini, yaitu bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan. Jadi dari keseluruhan review dan juga ulasan yang saya lakukan terhadap buku pengantar kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan ini, menurut saya buku ini merupakan buku yang sangat bagus dan dapat dijadikan sebagai pedoman serta referensi dalam memahami lingkup kewirausahaan. Adapun tentunya dalam buku ini memiliki keunggulan serta kelemahan atau kekurangan yang menjadi pelengkap dari buku ini yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Nah, dalam buku ini jelaskan setiap kajian tentang kewirausahaan dari hal yang mendasar seperti konsep dasar kewirausahaan sampai hal yang kompleks yaitu pengembangan kegiatan usaha. Namun isi dalam buku ini masih terdapat beberapa hal yang harus dikritisi. Salah satunya adalah beberapa bab yang menurut saya judul dengan materi yang kurang relevan. Nah, secara umum sesuai dengan judulnya yaitu buku pengantar, buku ini merupakan referensi yang sangat tepat untuk digunakan di dalam meningkatkan pemahaman terkait dengan cakupan kewirausahaan. Terlebih di dalam buku ini terdapat sistematika pembuatan proposal usaha yang dapat dijadikan referensi bagi teman-teman untuk membuat proposal usaha. Teman-teman, demikianlah video saya untuk mereview buku pengantar kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan. Saya berharap video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhir kata, saya Lulul Syana Sinurat pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.